Seorang pria ini karena tidak bisa menemukan istrinya. Tengah hari, dia menculik seorang gadis remaja. Dia terkunci gadis ini di sebuah kamar. Ketika bangun lagi dia menemukan di kelilingnya sangat gelap dan sempit. Hanya ada cahaya redup di ruangan itu. Gadis ini sangat takut, segera ketuk pintu untuk meminta bantuan. Tapi tidak peduli berapa banyak dia berteriak, tidak ada yang menjawab. Gadis itu ketakutan dan jatuh ke tanah. Kurang tahu melewati betapa lama, Wolfgang memeluk bantal, selimut dan membuka pintu besi yang berat untuk masuk. Natasha takut. Dia dengan cepat meraih ranselnya dan bersembunyi di sudut. Wolfgang membuang selimut, bantal. Kemudian tinggalkan sedikit makanan untuk gadis ini, lalu menutup pintu dan pergi. Natasha melihat ada lubang ventilasi di dinding. Dia dengan keras meminta bantuan. Tapi tidak peduli berapa banyak dia berteriak, itu tidak ada gunanya. Hari ketiga, Wolfgang berpura-pura menjadi ayah Natasha. Duduklah dan ceritakan kepada gadis kecil itu sebuah cerita sebelum tidur. Bahkan dengan penuh pertimbangan matikan lampu untuknya. Tidak terduga Natasha mengatakan bahwa bisa menciumnya satu ciuman. Wolfgang setelah mendengar, sangat terkejut. Segera menikum ringan ke kepala Natasha. Pagi kebesokan hari, si cabul mengambil air untuk gadis kecil itu untuk mencuci rambutnya. Natasha bilang dia takut ayahnya di rumah khawatir. Berharap Wolfgang bisa membantunya untuk mengirim surat ke ayahnya. Si cabul di permukaan setuju. Tapi mengatakan dengan Natasha bahwa ayahnya sudah tinggalkannya. Pada saat yang sama mengatakan bahwa dia tidak berguna, hanya Wolfgang yang membutuhkannya. Hanya perlu Natasha dengan patuh mengikutinya. Bisa makan enak dan berpakaian hangat. Natasha berteriak dan tidak percaya kata darinya. Wolfgang mendengar itu dan segera menekan kepalanya ke wastafel. Kemudian dengan sombong keluar kamar itu. Tidak hanya seperti itu, dia langsung menyobek surat. Kemudian dengan santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia duduk dan menonton TV bersama ibunya. Kebetulan, TV sedang menyiarkan tentang penculikan Natasha kecil. Sang ibu duduk di sebelahnya dan tidak berhenti memarahi. Siapa orang cabul yang menculiknya? Ketika Wolfgang masih berpuas diri, polisi datang ke pintu. Meminta untuk memeriksa truknya pengiriman. Ternyata, hari itu, setelah menculik gadis itu, mobilnya tertangkap kamera. Jadi berdasarkan kamera pengintai di kota, polisi dengan cepat menemukan mobilnya. Mereka menyuruh Wolfgang untuk membuka mobil dengan cepat. Tidak terduga, dia segera setuju, bahkan dia bilang dirinya adalah tukang reparasi mobil profesional. Di dalam mobil semua peralatannya. Kemudian polisi bertanya dia, hari Natasha diculik di mana dia? Dia bilang hari itu dia di rumah. Setelah mendengar berita ini, dirinya juga sangat takut. Dia harus panggil ibunya datang untuk tinggal bersama. Melihat dia begitu pengecut, polisi pergi. Kemudian Wolfgang dipasang banyak kamera pengawasan di kamar di bawah tanah. Dia dapat tinggal di atas rumah untuk mengamati setiap gerakan Natasha. Tidak hanya seperti itu, dia tidak berhenti memberi perintah kepada gadis kecil itu. Serahkan aku. Tapi gadis pintar ini sudah menggunakan makanan untuk menyamarkan luka. Kemudian meminta Wolfgang membawanya ke rumah sakit. Namun, dia baru lihat sudah tahu trik Natasha. Jadi dia memutuskan untuk membuat gadis itu kelaparan. Juga mulai mencuci otak Natasha. Membuat gadis ini harus mematuhinya. 4 tahun kemudian, Natasha terkejut menemukan bahwa tubuh bagian bawahnya berdarah. Natasha mengalami menstruasi pertamanya. Tapi Wolfgang mengutuknya lagi dan lagi. Berkata bahwa seperti ini terlalu mengerikan. Kemudian menyuruhnya segera membersihkan noda darah. Natasha memohon padanya untuk membawa Natasha ke kamar mandi. Tidak ada cara lain, Wolfgang harus setuju. Ini pertama kali, Natasha bisa keluar dari kamar bawah tanah setelah bertahun-tahun di penangkaran. Tapi dia hanya mandi sebentar lagi. Kebesokan harinya, nenek secara tidak sengaja di baju Wolfgang memiliki rambut kuning. Dia berpikir bahwa cucunya sedang jatuh cinta jadi sangat senang. Wolfgang khawatir tentang masalah yang ditemukan. Jadi dia mencukur kepala Natasha. Natal datang dengan sangat cepat. Natasha juga belajar berkompromi dengan sang cabul. Ia mendekorasi kamar ini sesuai dengan suasana Natal. Tapi Wolfgang juga membawa sebuah hadiah. Dia memberinya satu set MP3. Natasha tidak hanya tidak membenci orang cabul yang telah memenjarakannya.
Sebaliknya bahkan memberikannya sebuah pelukan yang senang. Natasha mengatakan dia ingin pulang untuk mengunjungi orang tuanya. Tapi Wolfgang menipunya bahwa Wolfgang ialah orang tuanya. Karena orang tuanya sudah meninggal semuanya. Kemudian dia membawa Natasha ke kamarnya untuk tidur bersama. Tetapi untuk mencegahnya melarikan diri, dia terpaksa mengikat tangannya. Selesai, dia segera menguncinya kembali di ruang bawah tanah yang lembab. Sejak itu dia berubah Natasha menjadi budaknya. Selama Wolfgang tidak menyukainya, pukul dia. Bahkan dilarang dia masak makanan. Natasha, lapar dan haus, hanya bisa berlutut untuk mengambil makanan yang telah berserakan di tanah. Sesuatu hari Wolfgang membawanya keluar untuk membeli barang. Untuk mencegahnya melarikan diri, dia membuatnya memakai sepasang sepatu hak tinggi yang tidak sesuai dengan ukuran kakinya. Melihat orang yang lewat, Natasha menunjukkan ekspresi memohon bantuan. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikannya. Mereka ke supermarket. Natasha membawa seember cat yang berat dan meletakkannya di atas troli. Tapi ketika dia berbalik kepalanya, dia terkejut menemukan bahwa Wolfgang tidak bisa ditemukan. Pada saat ini, hanya berpegangan pada orang yang lewat akan berhasil melarikan diri dari neraka. Tapi ketika Natasha berpikir ingin melarikan diri, di kepalanya tiba-tiba muncul suara Wolfgang. Suara itu terus terngiang di telinganya. "Serahkan aku." Suara ini membuat Natasha membeku di tempat. Dan hari-hari berikutnya akan lebih buruk. Natasha hanya tersenyum pada orang asing, lalu dia dikurung selama 6 tahun. Hidup di kamar tanpa cahaya di bawah tanah. Natasha sangat ingin mengakhiri kehidupan neraka ini. Dia meletakkan gulungan tisu toilet di atas kompor listrik, lalu membuka pintu. Dia ingin mati lemas. Tapi keinginannya untuk hidup tiba-tiba bangkit kembali. Dia masih tidak bisa bertindak dengan dirinya. Wolfgang datang ke kamar dan mencium bau terbakar. Tahu bahwa Natasha ingin bunuh diri. Jadi dia segera memukulinya. Natasha dengan putus asa merekam perilaku kasar Wolfgang terhadapnya di atas kertas. Musim dingin sudah datang. Wolfgang mengajaknya bermain ski. Tapi dia menggunakan alasan ingin pergi ke toilet untuk melarikan diri. Tapi Wolfgang tidak tertipu. Dia memeriksa toilet sekali. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di dalam, dia membiarkannya masuk. Natasha dengan putus asa duduk di toilet. Tiba-tiba dia mendengar suara percikan air di kamar sebelah. Melihat rerumputan menyelamatkan nyawanya, Natasha bergegas meminta bantuan. Tidak terduga gadis ini adalah orang asing. Permohonan bantuan Natasha tidak dapat dipahami. Jadi begitu, Natasha sekali lagi kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Di luar, Wolfgang tidak mendengar suara apapun. Segera beri dia pukulan. Ulang tahun Natasha yang ke-18 telah tiba. Wolfgang bersiap kue ulang tahun untuknya. Juga memberinya gaun merah yang menawan. Kemudian dua orang ini bersama menari. Seperti Wolfgang dianggap Natasha adalah istrinya. Suatu hari, dua orang sedang memotong rumput di taman ketika tetangganya dengan antusias menyapa. Natasha awalnya bisa minta bantu dari dia. Tapi karena takut pria ini tapi terus kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Kembali ke ruang bawah tanah, Natasha menegur dirinya sendiri karena bodoh. Tapi kebesokan hari dia masih masak nasi untuk Wolfgang seperti biasa. Hari ini, dia memiliki kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Wolfgang mengatakan dia harus menjual mobilnya karena dia kekurangan uang. Jadi dia meminta Natasha mencuci mobil bersamanya. Natasha bertugas membersihkan mobil. Tetapi pada saat ini ponsel Wolfgang berdering. Karena suara penyedot debu, dia segera berlari ke kamar untuk menjawab telepon. Melihat gerbang besar terbuka, Natasha akhirnya berhenti ragu. Dia meletakkan penyedot debu, bergegas ke gerbang. Kali ini dia pasti melarikan diri keluar tempat ini. Natasha dengan gila berlari di jalan. Setelah Wolfgang mendengar telepon dan kembali, Natasha tidak bisa ditemukan. Pada saat ini Natasha berlari ke sebuah peternakan kecil. Meminta pemilik rumah untuk membantunya melaporkannya ke polisi. Polisi dengan cepat menghadiri. Setelah Natasha mengklarifikasi semuanya, polisi langsung memberitahu pihak keluarga. Kemudian membawanya kembali kantor polisi. Pada saat ini, perilaku Wolfgang juga terungkap. Jadi orang cabul itu memilih untuk mengakhiri hidupnya di bawah rel kereta api. Natasha dipenjara selama 3096 hari, akhirnya bersatu kembali dengan orang tuanya.
Melihat seorang gadis dengan hanya kulit dan tulang. Sang ibu meratap dan memeluk Natasha erat-erat. Di akhir film, Natasha menyandarkan kepalanya di pintu mobil. Ini adalah pertama kalinya dalam 8 tahun dia riang di bawah sinar matahari. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Sekitar 8 tahun diculik sebagai budak seks oleh gadis muda Natasha kampus. Gadis kecil itu tidak pernah melepaskan keinginannya untuk hidup, keinginannya untuk kebebasan. 8 tahun kemudian, akhirnya dia juga bisa lolos dari tangan iblis jahat. Film sampai ini berakhir. Jika suka, ayo like dan follow saluran kami ya.